Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan seluruh keluarga. Sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan serta pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan mempraktekkannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari 2 Samuel 12 ayat 9, demikian firman Tuhan. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Saudara terkasih dalam Tuhan, Daud adalah pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, dan hal itu telah dinyatakan melalui firman-Nya. Namun sangat disayangkan, Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan. Awal mula Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan tidak serta-merta terjadi begitu saja. Semua diawali dari hal yang kecil dan mungkin kelihatannya sepele. Ada suatu masa di mana raja-raja biasanya maju berperang. Daud memerintahkan panglima dan pasukannya untuk maju berperang. Namun dirinya sendiri tidak ikut maju berperang. Ia tinggal di istananya di Yerusalem. Ketika Daud sedang berjalan-jalan di atas soto istananya, ia melihat seorang perempuan yang sedang mandi. Disinilah awal mula penderitaan dari Daud. Daud mencari tahu siapa wanita tersebut, menyuruh orang mengambilnya, dan Daud tidur dengan wanita itu, sampai pada akhirnya wanita itu mengandung. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud makin dalam terseret ke dalam perbuatan dosa. Ia merancangkan pembunuhan berencana atas Uria, suami dari Batsheba, wanita yang telah ditidurinya, dan akhirnya Uria mati di medan perang. Saudara terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya Daud punya kesempatan untuk tidak jatuh semakin dalam ke lubang dosa. Ketika ia melihat seorang wanita sedang mandi, seharusnya Daud segera mengalihkan perhatiannya dan menghentikan perbuatannya. Namun yang terjadi sebaliknya, Daud justru menikmati apa yang dilihatnya, sehingga timbul keinginan untuk memilikinya. Dan Daud bertindak semakin jauh. Ia tidur dengan wanita itu dan membunuh suaminya. Melalui peristiwa ini kita diajar dan diingatkan oleh Tuhan bahwa dosa yang kecil yang tidak cepat kita bereskan dengan Tuhan akan menyeret kita dan menyebabkan kita melakukan dosa-dosa yang lebih besar. Bagaimana dengan keadaan saudara saat ini? Apakah saudara sedang melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Jika demikian adanya, jangan anggap remeh. Jangan lihat besar kecilnya dosa. Semua dosa sama di hadapan Tuhan. Cepat berhenti, tinggalkan, dan berbalik kepada Tuhan. Jangan terjebak dengan kenikmatan semu sesaat yang pada akhirnya membawa pada maut dan kebinasaan kekal. Ini waktunya saudara dibebaskan dari keterikatan dengan dosa. Mari bulatkan tekad saudara untuk berhenti melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari siapkan hati saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu melalui episode ini. Engkau telah mengingatkan kami untuk segera berhenti dari dosa-dosa kecil kami, karena di hadapan-Mu semua dosa sama buruknya. Terus tanamkan dalam hati dan pikiran kami bahwasanya dosa yang kecil yang tidak cepat dibereskan akan melahirkan dosa yang lebih besar. Kami bertekad untuk berhenti melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami mau tinggalkan segala ikatan dosa, kesalahan, pelanggaran kami, dan berbalik pada Tuhan, agar hidup kami tidak terjerumus makin dalam dan binasa dalam kekekalan. Kami mau kembali ke jalan-jalan-Mu
dan melakukan firman-Mu. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, buat setiap mereka yang sedang mendengarkan dan mengikuti episode ini. Kalaupun saat ini ada di antara mereka yang sedang mengalami keterikatan dengan dosa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum jerat itu makin kuat membelenggu, saat ini juga kuasa Roh Kudus bekerja dan melepaskan mereka dari belenggu dosa di dalam nama Yesus. Penuhi mereka dengan kasih-Mu dan roh pertobatan memenuhi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, kami mengucap syukur dan kami diberkati. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah di dalam nama anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama-sama dengan Dia, sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan share channel 5M ini kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan serta pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati.